أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذريته ومن والاه. Yang kita cintai dan kita muliakan, Abang Tuan Guru Kiai Haji Abdullah Abdul Wahab beserta Ibu Hajah Rohani. Semoga Allah panjangkan umur keduanya dalam keadaan sehat dan afiat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, para guru-guru, para hadirin muhibbin rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh Abang tadi sebenarnya sudah cukup untuk kita amalkan, yaitu selalu dalam keadaan menuntut ilmu. Banyak hadis yang datang berbicara tentang ilmu. Di antaranya Tulubul ilma minal mahdi minal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak kecil sampai meninggal dunia. Perkara menuntut ilmu tidak mengenal batas usia. Makin tua, makin perlu dengan ilmu. Makin tua usia seseorang, makin perlu untuk menuntut ilmu. Ini menuntut ilmu itu tidak ada habis-habisnya. Sampai kita mati, baru habis tuntutan untuk menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, ilmu agama, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, maka dia itu orang berada di sabilillah, berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Artinya pulang pergi, orang itu di sabilillah, di jalan Allah. Artinya kalau dia meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam keadaan fi sabilillah. Orang yang berangkat menuntut ilmu sampai dia pulang kembali ke rumahnya, dalam perjalanan itu dia habis umur, maka dia meninggal dalam sabilillah, dalam husnul khatimah. Itu antara lain kelebihan yang diberikan Allah kepada orang yang menuntut ilmu itu. Para ulama menjelaskan tentang kalimat ilmu. Ilmu terbagi dari 3 huruf. Yang pertama ain, yang kedua lam, yang ketiga mim. Ilmu. Ain artinya inayatullah, pertolongan Allah. Orang yang menuntut ilmu ditolong oleh Allah. Ditolong menghadapi segala macam urusan hidupnya, ditolong oleh Allah. Kalau dia orang ini berkecimpung dalam ilmu, baik belajar atau mengajar atau mendengar atau mencintai. Ada orang yang alim, ada orang yang muta'allim, pelajar,
Ada orang yang mustami', yang mendengar. Ada orang yang pecinta. Orang ini alim, kada alim. Muta'alim, penuntut ilmu, kada juga. Mustami' mendengar, kada juga. Tapi dia muhib, pecinta. Dia cinta kepada orang alim, dia cinta kepada orang pelajar, dia cinta kepada orang pendengar. Nah, orang-orang yang demikian ini selalu dalam inayatullah, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang hidup dalam urusan ilmu ini tidak akan pernah hidupnya sengsara. Kenapa? Karena dia dalam inayatullah, pertolongan Allah. Kita kadang akan melihat ada orang yang berkecimpung dalam ilmu, baik alim, baik muta'alim, baik mustami', baik muhib, kesusahan dalam hidup. Kesusahan dalam mengurus keluarga, kesusahan dalam mengurus ekonomi, kada akan pernah. Kenapa? Karena orang ini dalam inayatullah, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, lam, ilmu, ain, inayatullah. Yang ketiga, lam, artinya lutfullah. Lutfullah artinya kelembutan dari Allah. Kalaupun orang ini mendapat musibah, tetapi musibah itu disertai dengan kelembutan Allah, sehingga dia kadang merasa bahwa itu musibah adalah kesengsaraan hidup. Kita kadang akan bisa menghindar takdir sakit, kadang akan bisa menghindar. Takdir miskin, kadang akan bisa menghindar. Tetapi kita bisa minta lutfullah, kelembutan Allah. Walaupun kita dapat musibah, kalau disertai kelembutan Allah, maka musibah itu kadang akan terasa sakit bagi kita. Kita hidup susah, hidup fakir, tetapi disertai dengan lutfullah, kelembutan Allah, kita kadang akan pernah merasa fakir, kita akan menjadi orang yang kaya hatinya. Orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajar ilmu, selalu disertai lutfullah, kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu miskin, orang yang tidak berilmu miskin, tetapi miskinnya orang berilmu disertai lutfullah, kelembutan dari Allah. Orang yang menuntut ilmu sakit, orang yang tidak menuntut ilmu sakit, tetapi sakitnya orang menuntut ilmu disertai lutfullah, kelembutan dari Allah, sehingga dia tidak merasakan sakit itu seperti sakit yang dirasakan orang yang tidak menuntut ilmu. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu selalu dalam kelembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dapat pertolongan, ditambah lagi dapat kelembutan. Yang ketiga, mim, ilmu. Mim artinya adalah mahabbatullah, kecintaan Allah. Orang yang berilmu, orang ini adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-alim habibullah, orang yang berilmu itu kekasih Allah, walau kana fasiqa, sekalipun dia fasik. Wal jahil aduwullah, orang jahil itu musuh Allah, walau kana abidah, walaupun dia ahli ibadah. Orang alim fasik masih dicintai Allah, karena dengan ilmunya dia mudah kembali kepada Allah, dia mudah tobat kepada Allah karena sudah tahu ilmunya. Tetapi orang jahil ini musuh Allah, walaupun dia ahli ibadah, karena ibadah dari orang jahil pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dasar ilmu, amalnya mardudah, ditolak oleh Allah, tidak diterima. Jadi beruntung, sangat beruntung, paling beruntung manusia yang pekerjaannya itu ilmu. Baik pelajar, baik pengajar, baik pendengar, baik orang-orang yang
memberikan fasilitas kepada mereka. Itulah manusia paling beruntung karena dapat inayah Allah, dapat kelembutan dari Allah, dan dapat kecintaan dari Allah. Mudah-mudahan kita berkat para alim ulama, berkat para aulia, berkat para anbiya, selalu diberi Allah hidayah, taufik untuk selalu menuntut ilmu sampai akhir hayat kita, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah kita dengar semua.